channel Linda Davir TV. Kali ini saya akan share tentang tips atau cara-cara kita berlibur ke luar negeri dengan biaya murah. Nah, biasanya kita kalau udah dengar kata-kata ke luar negeri itu pasti pikiran kita tuh jalan-jalan ke luar negeri tuh mahal. Tapi sebenarnya kita bisa siasatin. Caranya, pertama-tama kita tentukan dulu negara yang akan kita datangin. Apakah negara itu membutuhkan visa? Biasanya negara-negara di Asia Tenggara itu tidak membutuhkan visa. Jadi kita cukup paspor sama tiket udah pasti. Tapi kalau negara-negara lain yang mengharuskan syarat dengan menggunakan visa, maka kita juga harus mempersiapkan visa. Kemudian nanti selanjutnya akan saya terangin gimana caranya kita untuk hunting tiket. Gitu. Nah, sebelum kita menentukan negaranya, kita tentukan dulu waktunya kapan kita akan berangkat. Misalkan kita mau diambil di winter atau di musim semi atau di summer atau di spring gitu, di autumn gitu. Jadi kita bisa tentukan tanggal kita berangkat, mau berapa hari, kemudian tanggal kita pulang. Habis itu baru kita cari tiket. Nah, biasanya kalau pengalaman aku itu kita cari tiket sering tuh bank mengadakan kerjasama dengan travel, dengan biro-biro perjalanan untuk memberikan diskon atau cashback atau cicilan. Nah, itu kita cari tuh, biasanya mereka ada waktunya tuh di mall atau di mana gitu, mereka mengadakan travel fair. Di situ kita datengin tuh, kita bisa datengin salah satu, banyak kan travel counter travel, kita datengin, kita mau travel yang mana, kita bisa pilih. Kita datang ke situ, kita konsultasikan, kita mau kesini, nanti sama dia di hunting, dicari tiketnya, kita tentukan tanggal yang akan kita berangkat, kita pulang kapan. Nah, di situ kita bisa langsung booking di situ, metode pembayaran segala macam, nanti di situ kita tahu gitu. Nah, setelah tiket di tangan, langkah selanjutnya adalah kita menentukan hotel. Sebelumnya kita buat tuh itinerarinya, kita mau nginep di kota ini berapa lama, terus ya udah pasti kita harus cari hotel. Nah, cari hotel ini juga jauh-jauh hari sebelum kita berangkat supaya kita bebas memilih. Karena kalau kita milih hotel itu harus, atau penginapan, atau banyak ya, bukan hanya hotel, penginapan, kita bisa di apartemen, bisa di guest house, bisa di hotel atau hostel gitu. Mau yang jenisnya macam-macam. Kalau yang apartemen ya kita sharing satu rumah bisa, atau yang guest house kamar terus kamar mandi bersama, atau ada juga yang guest house tapi kamar mandinya private. Mungkin kalau orangnya sedikit kita bisa ngambil private. Banyak banget pilihan, dan itu kita carinya di aplikasi pemesanan hotel. Banyak kita bisa cari, terus kita tentukan tuh tanggal sekian sampai tanggal sekian kita nginep di hotel ini. Dan untuk nyari hotel itu tipsnya, kalau usahakan kita tuh cari di tengah kota, tapi memang biasanya sih agak mahal kalau di tengah kota. Nah, kalau mau cari agak pinggir dikit, yang penting hotel atau penginapan kita itu dekat dengan stasiun kereta. Nah, untuk memudahkan kita deh, karena kan kita pasti bawa koper sendiri tuh. Jadi kalau sampai di stasiun itu, untuk jalan ke hotel tuh kan bawa tentengan tuh pastinya berat gitu. Maksudnya perjalanan jauh. Jadi mendingan kita cari hotel yang dekat dengan stasiun kereta. Nah, dari situ di itinerary itu kita tentukan nih, udah dapat hotel, habis itu hari pertama, hari kedua kita mau kemana tuh kita bisa tentukan di situ. Dan Google Maps itu sangat membantu. Misalkan kita kepengen tujuan wisatanya ke tempat ini misalkan gitu. Nah, terus dari situ kita bisa cari tuh dari Google Map. Kita cari dulu dari hotel tempat kita menuju ke wisata yang kita inginkan itu pakai apa, bus atau transportasi publik. Itu nanti akan keluar. Kita naik kereta ini, ada beberapa pemberhentian, terus berhenti di sini berapa menit, terus berangkat lagi sampai ke ongkosnya. Berarti kita bisa tentukan tuh dari hari pertama kita di kota itu, dari berangkat kita kesini sampai kita pulang
balik lagi ke tempat penginapan itu kosnya berapa untuk transportasi gitu. Jadi gampang banget, cuman yang pasti memang cari penginapan ini jauh-jauh hari, karena kalau seandainya sambil jalan nih kita cari lagi, kita mau kesini mau kesini mau kesini, oh lebih baiknya kesini kesini, kita bisa pindah karena banyak yang hotel-hotel itu menawarkan cancellation free, tapi ada batas waktunya. Selagi di batas waktu itu belum kita lewatin, kita bisa cancel terus kita cari lagi hotel lain gitu. Nah, terus yang berikutnya juga nggak kalah penting. Kita kan selama di sana tuh kayak misalkan kita buka informasi tentang tempat wisata, buka Google Map, itu kan kita butuh internet dong, udah pasti. Belum lagi kalau upload atau kita nelfon ngasih tahu temen, update status kayak gitu kan kita pasti butuh internet. Nah, kalau internet ini memang ada banyak negara juga, dan hampir semua negara di airport itu tuh dia menyediakan fasilitas. Airport rata-rata airport besar tuh ya, mereka ada free wifi. Tapi kan di airport selama kita di perjalanan kita butuh wifi. Bisa juga kita beli SIM card di sana, tapi kita harus ganti nomor misalkan gitu. Atau kalau pengalaman saya sih siapin dari Jakarta, dari rumah. Jadi ada ada sebuah persewaan, untuk kita sewa modem untuk berapa lama, kita sebutin negaranya kemana, terus dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, terus nanti dia akan kirim ke rumah, ada petunjuknya di situ, ada chargernya, ada baterainya, segala macam. Tinggal di onin pas di hari kita menentukan, kita daftar, misalkan di hari ini mulai tanggal sekian, begitu sampai di airport tanggal itu langsung aktif dia, tinggal kita onin aja tuh dia langsung cung gitu. Nah, dari situ kita bisa langsung hunting. Kadang-kadang kalau pergi bareng-bareng sama rombongan, nah itu yang susah. Kalau umpamanya hilang, atau juga bisa wifi itu bisa kita ke operator. Jadi kita beli aja paket, misalkan kita mau paket ke luar negeri untuk sekian hari gitu, di operator langsung di handphone kita tanpa kita ganti SIM card, tetap kita pakai nomor kita. Nah, selanjutnya nih kita bicara soal makanan. Jadi sebelum berangkat kita sebaiknya tuh searching. Misalkan kita ke negara minoritas ya, kalau negara Islam sih udah pasti kita dapat makanan muslim. Kalau negara-negara kayak misalkan Jepang, Korea, itu tuh kita harus kalau bisa tuh kita hunting. Kita kan juga kepengen ngerasain kan makanan tradisional lokal gitu kan, tapi yang muslim. Banyak kok informasi, kita searching aja makanan halal di sini, makanan halal di sini gitu tuh ada. Nah, kalau umpamanya kan kita nggak terus-terusan dong makan beli gitu. Kalau saya memang lidahnya lidah Indonesia gitu ya, lidah Melayu gitu. Jadi kalau nggak makan nasi tuh susah gitu. Terus udah gitu lauknya juga yang tertentu gitu. Yang paling gampang kita bawa makanan itu misalkan kering tempe gitu, kering kentang, abon, bawang goreng atau sambel. Itu bisa kita bawa. Nah, kalau di negara-negara kayak di Jepang, di Korea itu ada orang jual nasi yang sudah di packing, kita tinggal panasin di microwave. Biasanya kalau kita di apartemen itu enaknya kalau di apartemen tuh kita bisa masak, karena kan dia nyediain kitchen komplit gitu, jadi kita bisa masak nasi kalau di apartemen. Nah, kalau umpamanya di hostel atau di hotel gitu ya itu susah, kita kan nggak mungkin masak di dalam kamar hotel kan, dilarang. Jadi biasanya aku kalau pergi-pergi tuh aku lebih prefer itu di apartemen, karena dia akan sediain kita ada mesin cuci gitu, tapi ya nggak, jarang lah kita pakai, yang pasti kitchen itu yang kita pakai gitu untuk bikin mie instan kayak untuk apa kayak gitu. Dan pagi-pagi sebelum berangkat itu kita bikin makanan tuh, selain kita sarapan dulu kita bikin makanan, terus makanan itu kita taruh di kotak buat bekal. Nah, itulah gunanya kita punya ransel. Kita bawa termos kecil, bisa kita isi teh manis yang anget. Jadi kalau pas kita lagi datang di musim dingin gitu, enak banget itu, lagi kedinginan gitu kan. Terus makan siang jam 12 gitu, lapar gitu, kita cari tempat lah yang di taman gitu, udah kita makan di situ. Makan terus minum teh anget gitu. Jadi makanan-makanan itu juga jadi utama juga. Nah, itu di situ pentingnya kita searching gitu, kita cari tahu di mana nih makanan muslim gitu.
Terus selain makanan juga, aku kalau ke negara yang minoritas gitu, aku usahain banget, aku kepengen sholat di masjid yang ada di negara itu. Rasanya gimana gitu, kita kita bisa masuk ke masjid yang apa namanya, yang di sekitarnya itu bukan muslim gitu, tapi di situ berdiri megah masjid, kita sholat di situ. Dan biasanya di sekitaran masjid itu tuh mereka ada beberapa restoran atau jual makanan, tapi makanan yang halal, enak kan. Jadi kita bisa bisa nyobain juga makanan lokal tapi yang halal gitu. Nah gitu deh teman-teman travelerku, tips dan triks atau cara-cara kita mau backpacker jalan-jalan ke luar negeri dengan biaya murah. Kenapa murah? Karena pertama makanan kita bawa sendiri, kedua tiket kita pilih jauh-jauh hari, dan pas promo, tuh murah. Kemudian yang murah lagi, kita pakai transportasi publik. Jadi dengan transportasi publik ini semuanya ngirit nih, bisa dipastikan perjalanan kita juga menyenangkan. Terus kita dapat pengalaman bagaimana kita masuk ke kehidupan negara setempat, kita bersama-sama dengan warga di negara itu untuk ngejar kereta lah, kita naik kereta berdesak-desakan di kereta kayak gitu-gitu. Itu pengalaman yang tidak terlupakan. Jadi semoga setelah lihat channel ini kalian langsung nih merencanakan perjalanan kemana, sering-sering aja hunting tiket segala macem kayak gitu. Oke, sekian dulu persembahan aku tentang tips atau merencanakan perjalanan dengan berbiaya murah. Sampai ketemu lagi di channel aku yang lain. Oke, dah. Assalamualaikum.